Saya ini kan apa ya ngomongnya belak-belakan, nggak mau basa-basi. Mr. Choi, saya bilang Mr. Choi, kamu ini nggak benar, saya bilang. Sampai nggak saya ngomong, ini tipu-tipu aja, saya bilang. Maaf ya, karena saya cepat setelah. Gimana saya bilang orang belum dinyatakan lulus sudah mendaftar, kirim dulu sekian banyak, gitu kan? Pendaftaran dulu. Itu termasuk saya persoalkan. Terus berapa yang masuk ke kalian? Saya bilang, hanya karena orang mendaftar 24.000, kalian udah dapat untung sekian miliar. Itu dulu ya, saya ngomong-ngomong itu. Masuk ke kompetensi. Saya bilang, kalian tahu nggak, ke teman-teman HRDK saya ngomong, kalian tahu nggak, Indonesia itu penduduknya 267 juta. Ini negara kepulauan. Anda memberikan syarat tes hanya bahasa, kan begitu kan? Hanya bahasa kan? Coba, ada nggak yang dites keahlian? Ada yang nggak dites di tengah laut? Nggak ada kan? Jadi, pekerja yang datang dari kampung, dari pegunungan, seperti kampung saya ini kan pegunungan, jauh dari laut. Keluarga saya juga tidak pernah hidup habitusnya di laut, orang tua saya nggak pernah jadi nelayan. Karena saya ingin di fishing dan tidak ada tes untuk keahlian, saya daftar di situ, di tes bahasa, lolos saya. Tiba-tiba bekerja sini masuk di laut, sesuatu yang saya nggak paham, ya mabuk. Ya pasti kompetensinya ya diragukan lah akhirnya, kan gitu. Udah gajinya di bawah manufaktur, nggak terbiasa kerja di kapal, di tengah laut, ya udah pindah, kabur. Nah selain tadi ada sindikatnya itu. Ya. Nah perjuangan kita yang pertama bagaimana kesejahteraan ditingkatkan, minimal jadi sama lah dengan manufaktur. Waktu istirahat juga harus dijamin, ini juga problem kan waktu istirahatnya. Kemudian kompetensi, saya sudah punya ide lama, dan tinggal HRDK-nya setuju enggak. Dan besok itu jadi poin isu lagi yang kita bawa ke HRDK. Ini kan live supaya calon-calon fishing ini dengar nih. 2024 kita punya program yang akan berangkat fishing itu akan dikarantina setelah lulus IPS Kopi 1 bulan. Ya, 1 bulan karantina. Tapi jangan khawatir, kalian tidak akan keluar uang sepeser pun. Karena kalau kalian dibebani anggaran, kalian pasti protes. Pak Beni ini apalagi sih nyulitin kita kan udah lulus, gitu kan? Ngapain lagi kita harus dikarantina 1 bulan terus keluar duit? Enggak. Negara harus bertanggung jawab demi kompetensi kalian. Ya, nah, karantina kerjasama dengan KKP, kita udah rancang tuh. 1 bulan pokoknya kalian tinggal makan, minum, akomodasi negara yang bayar. Tapi kalian harus dilatih, dididik, tidak hanya mental, tapi kalian memang siap datang ke Korea untuk bekerja di sektor fisik. Itu tugas kita. Tapi kalau itu juga kita udah nyiapin kompetensi, kemudian kesejahteraannya masih di bawah, itu juga tidak menjadikan masalah, gitu ya. Itu jadi isu yang akan kita sampaikan ke HRDK. Kemudian penambahan untuk sektor pekerjaan lain, kita sedang menawarkan ke HRDK hospitality, kemudian pertanian. Taiwan pertanian udah berhasil kita kan, kita minta Taiwan nambah pertanian berhasil 12.000 ya. Taiwan 12.000 ya, untuk pertanian. Nah ini Korea kita minta pertanian, hospitality, kemudian konstruksi. Itu jadi isu besok dengan HRDK. Iya, konstruksi masuk juga. Nah kemarin saya ngomong dengan Ibu Yesi, Bu, tolong lobby HRDK agar pertemuan kami itu lain. Karena saya tuh nggak mau serba tertutup. Nanti kalian kan bisa berpikir begini, Pak Benny Ramdhani kesini ngapain ya? Nggak tahu apa yang dibicarakan, apa yang dinegosiasikan. Yang dia bicarakan tuh bener nggak mewakili kepentingan kita, kan kita nggak mau lah begitu. Dan kita sedang membangun budaya transparansi. Nah mudah-mudahan HRDK mau live begini aja, ngobrol di mana live begini, apa yang kita suarakan, publik PMI akan dengar. Apa jawaban mereka ya publik PMI juga harus tahu. Ini upaya-upaya kita ya. Kemudian asuransi tadi sudah ada problem terkait asuransi yang kita akan lakukan tekanan negosiasi lagi pada HRDK agar tidak ada masalah dengan asuransi ya di sini. Artinya ketika dia sudah SLC harusnya bukan SLC ya, udah terbang ya, udah terbang dan hari ini dia sudah menginjakan kaki di Korea, ya sudah harusnya dia sudah terdaftar dalam asuransi Korea, kan begitu. Saya selidiki, kenapa ya tidak begitu? Kalau Indonesia kan ketika dia membayar asuransi, udah otomatis, automatically per hari itu dia punya hak.
di cover oleh asuransi. Nah di sini katanya ada proses, sudah berapa lama Bu? 3 bulan. Berapa Mas? 90 hari. Ada juga yang seminggu, 2 minggu ya. Maksimal 90 hari. Maksimal 90 hari. Dan ada yang ditahan kan dokumen. Ada yang tahan dokumen. Ternyata saya telusuri kenapa ditahan. Nah kembali ke tadi, katanya karena takut kabur. Akhirnya ditahan. Nah saya ingin menekankan pada HRDK besok tidak ada hak agensi di sini untuk menahan dokumen pekerja kami. Nggak boleh. Kita pahit-pahitan besok bahwa kaburan itu kan case, katakan itu case, tapi tidak boleh dan tidak ada hak siapapun atas nama pun menahan hak atau dokumen yang menjadi hak dan setiap para pekerja. Itu kita akan sampaikan lagi. Nah saya ingin mendengarkan langsung ya kira-kira di luar hal-hal itu ya, apalagi yang ingin disampaikan oleh sahabat-sahabat. Yang pasti besok di depan HRDK isu tadi misalnya, Pak perlu ditambah ini lagi masalah kami dan seterusnya, silakan bicara apa adanya. Keberanian speak up ini yang kita butuhkan ya. Kalau sahabat-sahabat tidak pernah berani untuk bicara, lalu apa yang bisa kami ketahui tentang masalah sahabat-sahabat di sini ya. Keberanian itu penting, yakin bahwa kami ini mewakili pemerintah negara yang tugasnya adalah melindungi sahabat-sahabat. Nah terakhir, karena saya sudah menerima catatan Dubes langsung sebelum saya terbang ke Korea sudah memberikan poin-poin untuk disampaikan di hadapan PMI. Sekarang ada program untuk kepulangan sukarela, apa istilahnya tuh. Tapi kemarin saya ketemu Pak Yadi dari konsul Dari KBRI. KBRI, kok peminatnya kecil katanya. Ini kenapa? Padahal ada 11.000 ya, kecil. Saya tanya ke Pak Yadi, apa sih syaratnya? Apa sih keuntungannya dengan pemulangan sukarela ini? Satu, tidak akan dikenai denda. Oke. Kedua, kepulangan akan ditanggung. Oke. Ketiga, tidak di blacklist sehingga ya, dia dijamin bisa masuk lagi Korea dengan aman. Tapi kan dari PMI ngomong, apa benar? Kami takut Pak, kalau kawan kembali kemudian nggak bisa masuk lagi, gitu kan? Ada yang swasta nggak di sini? Nggak ada lah ya. 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 Tapi kan pasti udah dengar kan ya teman-teman kan, yang swasta itu takut. Bener nggak nih kita boleh masuk lagi? Jangan-jangan udah pulang ke sana, kemudian udah di barikade nggak bisa masuk lagi. Tapi sederhananya bagi saya ya, mudah-mudahan besok dengan KBRI jam berapa bisa kita? Pagi, oke. Saya sih ingin menawarkan ke KBRI, kalau 11.000 yang di sini dimaksud swasta, itu kan angka yang tidak kecil. Kalau mereka pulang, ini usia produktif, ini masih kerja, pulang karena masalah statusnya sudah jalan ilegal, terus kerja apa di sana? Di Indonesia misalnya, ya kan? Kerja apa? Ada nggak yang bisa menjamin 11.000 ini dikembalikan, kemudian langsung dapat pekerjaan? Ada nggak? Ini kan masalah serius. Kalau saya sih lebih bagaimana negara hadir membicarakan dengan Korea, diberikan amnesti dalam bentuk apapun, kemudian dia dianggap menjadi legal. Tapi tentu upaya negara agar tidak terjadi kaburan lagi itu harus dilakukan. Upaya negara agar meminta setiap pekerja bisa tidak lagi menjadi swasta itu harus gencar disampaikan. Jadi jangan karena misalnya ada kebijakan ini ya udah kita pilih jadi swasta aja semua. Itu juga nggak bagus, nggak boleh. Tapi harus ada treatment nih, harus ada treatment bahwa jika ini tidak kembali, bagaimana statusnya menjadi resmi kan gitu ya? Agar tidak dikejar-kejar, agar tidak menjadi korban rahasia, agar tidak kalau ketangkep kemudian harus didenda. Saya kaget juga dendanya kok begitu mahal ya. Hampir 3 sampai 4 juta. Benar kan? Dendanya kan gede ini. Tapi Korea itu memang penegakan hukumnya kuat ya, disiplinnya ya. Iya. Ya kalau di Indonesia jangan kan 400 juta, 50 juta kena sambo ya. Kalau saya juga urusannya. Aduh, satu lagi sakit loh sebetulnya, tapi karena hari itu ketemu kaliannya tetap datang lah sini ya. Mungkin pembuka itu aja ya. Sebagai pembuka silakan ada masukan dari teman-teman ya. Nanti dipandu oleh Mas ya.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab aja siapa? Pak Beni sebentar mau tanya. Ini waktu oke. kita live ada teman yang kebakaran di Canggon Kime ya. Di mana tuh? Yang kebakaran 5 orang. Tapi tinggal 1 orang minta semangatnya Pak Beni. Bisakah Pak Beni besok untuk menjemur di Canggon? Jam berapa? Canggon tuh mana? Daerah Kime tempat aku 2 jam dekat. dari sini. 2 jam dari sini, Pak. 2 jam. 2 jam dari sini. 2 jam Kejadian Nggak, dari ini aja, dari hotel. Ini dari Mas hotel. aku sampaikan Pak Beni langsung ngomong ya. Bukan dari sini, dari hotel kan? Dari udah 5 jam. Hah? Serius? Dari sini aja 2 jam. Sini 2 jam. Ya. Kondisi Soalnya masih kemarin kritis 6 bulan yang lalu Pak. Oh ya? Ya. Sini 2 jam. Saya 5 jam pagi kan dapat dengan HDK, dengan KPRI, siangnya dengan HDK. KDK. Oke. Ya udah dari sini aja lah Mas kita akan berangkat. tonton live ya. Alam ini aja. Ya, Ya, masih di rumah sakit atau Di rumah sakit masih kritis Mas. naik apa ke yang sana? atas nama Asidan? Mas Oh, lalu Minsa. Bima Kesana Prabowo naik apa? Prabowo Kereta? Facebooknya. Naik kereta ke sana. Bukan yang Mas nama asli yang kecelakaan siapa Oh, tolong iya. di Nggak ada pesawat komen ya. Yang penting ini, Mbak, yang penting bagaimana acara besok tuh nggak batal gitu. Misalnya kita nggak terlambat naik keretanya. Nggak ada pesawat. Nggak ada. Coba begitu aja. Kalau dari Kime ke Impo ada pesawat Pak? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Kita kalau ngejar itu harus di Canggon. Di Canggon. Pertanyaannya dari Canggon ada KTI enggak ke Seoulnya gitu. Mas, Nah itu, ya, ini cuma dibantu solusinya. Pak Ya. Ramdan.